Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asariskawati dari Pendidikan Masyarakat 2018 kelas B. Kali ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Sebelum kita membahas faktor-faktornya, kita perlu tahu dulu apa itu kinerja. Nah, kinerja adalah suatu hasil prestasi kerja optimal yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok ataupun badan usaha. Pengukuran kinerja ini secara tradisional adalah pengukuran kinerja yang berorientasi kepada bidang keuangan dan kemampuan untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Suwarsono tahun 2004, bahwa kinerja seseorang tergantung pada kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Nah, lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin akan menjadi kunci pendorong bagi karyawan untuk menghasilkan kinerja puncak. Faktor kinerja ini dibagi menjadi 3, yaitu ada faktor internal atau dari individu itu sendiri. Yang kedua ada faktor organisasi atau faktor tempat di mana karyawan tersebut bekerja. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang pertama akan kita bahas adalah faktor eksternal. Faktor internal atau individu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu kemampuan. Seseorang yang memiliki kemampuan berarti akan sanggup melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan memudahkan dalam penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa adanya kesulitan, sehingga akan menghasilkan suatu pekerjaan atau kinerja yang baik. Kemampuan dapat diukur dari pengetahuan dan keterampilan individu tersebut. Selanjutnya yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini akan mempermudah dalam posisi pekerjaan yang kita lakukan, karena kita akan dianggap tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengalaman kerja ini juga akan menunjukkan kita bagaimana kompetensi kita di mata perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada faktor organisasi atau faktor internal dari organisasi tersebut. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini juga berarti susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan berbeda yang kelak yang telah dikoordinasikan, dan juga terdapat adanya berbagai spesialisasi dari sebuah pekerjaan. Selanjutnya itu ada gaji. Gaji juga merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Kenapa? Karena jika seseorang bekerja dengan pekerjaan dengan gajinya sesuai, maka kinerja mereka akan meningkat, kecuali jika gajinya kecil atau sedikit tapi pekerjaan mereka sangat berat. Nah, maka itu juga akan mempengaruhi kinerjanya. Apa sih itu gaji? Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksana bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji. Selanjutnya adalah reward. Reward ini adalah penghargaan kepada karyawan yang dapat berupa uang atau barang, maupun bentuk lain yang ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan. Nah, dengan merasa dihargai, karyawan akan betah menjadi bagian dari tim dan juga organisasi perusahaan tersebut. Selanjutnya itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah. Tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan di antara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai. Pemimpin yang baik pasti akan mampu memotivasi dan juga mengkoordinasikan organisasi atau perusahaan itu dengan baik. Nah, kalau hal tersebut
bisa tercapai, maka kinerja karyawan juga akan baik. Selanjutnya itu ada sistem kerja. Nah, sistem kerja ini berkaitan dengan bobot kerja tiap karyawan dan juga pembagian kerja. Nah, maksudnya sistem kerja ini misal bobot kerja. Nah, karyawan itu jika misal bekerjanya 10 jam ya, seharusnya 10 jam itu sudah kelar. Nah, tidak perlu menambah-nambah jam lagi. Selanjutnya itu ada faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 3, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, bagaimana keadaan sosial di sekitarnya dan juga ekonomi masyarakat tersebut atau karyawan tersebut dan juga budayanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.